Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 327, Cahaya Senja Sejarah. Mereka tiba di Surging River. Kinmu melihat sekeliling. Kepala desa telah membawanya ke dekat sini ketika mereka mencari kota Wuyu. Desa tempat utusan Yin membimbing jiwa-jiwa seharusnya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Akan memakan waktu sekitar 5 atau 6 hari untuk kembali ke desa Chanlao. Saat itu sudah akhir Agustus, dan matahari masih sangat terik. Perjalanan itu cukup melelahkan. Kinmu telah meninggalkan ibu kota bersama putra mahkota Ling Yusu di musim semi, dan sekarang sudah akhir musim panas. Di musim lain, dia akan kembali ke desa untuk tahun baru. Pengalaman dan pertemuan sepanjang perjalanan sungguh melegenda. Saat mereka menyusuri sungai ke hilir, tiba-tiba embusan uap air bertiup dari sungai, diikuti oleh kabut putih tebal yang menyelimuti sungai besar itu, sehingga mustahil untuk melihat apapun di sekitar mereka. Kinmu langsung berhenti, dan semua orang lainnya juga buru-buru berhenti, berdiri tak bergerak di permukaan sungai. Jantung Siong Siu berdebar kencang, dan dia berbisik, "Monster." Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Itu seharusnya keanehan dari reruntuhan besar. Tepat saat itu, pedang bebas di sarung kayu di punggungnya mulai bergemerincing. Hati Kinmu bergetar. Pedang bebas jarang bergemerincing sendiri. Terakhir kali bergemerincing adalah ketika ia bertemu dengan kapal harta karun ayahnya, Qin Hanzhen. Pedang bebas berdetak terus-menerus, dan suara gaduh orang dan kuda perlahan muncul dari kabut, seolah-olah tak terhitung banyaknya orang dan kuda yang lewat. Siong Kier berseru, "Lihat kaki kita, airnya sudah hilang." Kinmu segera menunduk, dan mendapati bahwa sungai bergelombang di bawah kaki mereka telah lenyap, digantikan oleh tanah kuning yang kering. Kabut itu perlahan menghilang, menjadi semakin tipis, dan banyak sosok yang bergerak dapat terlihat samar-samar di sekitarnya. Kinmu, Siong Siu, dan yang lainnya terstunet. Tubuh mereka kaku. Mereka melihat bahwa di sekeliling mereka adalah gurun gobi, dengan pasir kuning memenuhi langit. Puluhan ribu praktisi kemampuan ilahi, mengenakan pakaian gaya kuno, sedang membangun struktur besar dengan bantuan binatang raksasa. Bangunan-bangunan ini tidak menyerupai tempat tinggal manusia. Menara-menaranya tinggi dan megah. Pagoda-pagoda menjulang ke awan. Dan istana-istananya luar biasa, seperti tempat tinggal para raksasa atau dewa langit. Dan di atas altar-altar yang menjulang tinggi, berdiri para dewa surgawi yang keemasan dan berkilauan. Beberapa berkepala burung dan berbadan manusia. Yang lain berkepala binatang dan berbadan manusia. Mengenakan baju zirah emas, mata ilahi mereka bersinar. Mereka adalah dewa-dewa yang hidup, seolah-olah membawa cahaya siang abadi kemanapun mereka berdiri. Puluhan ribu praktisi kemampuan ilahi sedang membangun istana ilahi yang megah di bawah pengawasan mereka, yang besar dan spektakuler dalam skalanya. Namun, bukankah tempat mereka berada di sungai yang bergelombang? Bagaimana mungkin tempat ini menjadi gurun? Beberapa naga tanpa tanduk menarik kereta berharga, terbang melintasi langit. Dari kejauhan, sebuah suara mengguncang langit dan bumi. Atas dekret Kaisar Agung, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengawasi pembangunan Istana Barat dan membuka akses ke sumber daya air dan transportasi. Kinmu sedikit terkejut. Kaisar Agung. Jurus ketiga dari diagram pedang yang diajarkan kepala desa kepadaku adalah jurus bencana Kaisar Agung. Apakah ada hubungan antara Kaisar Agung dalam jurus bencana Kaisar Agung dan Kaisar Agung dalam atas dekret Kaisar Agung? Sesosok dewa berkepala naga bertubuh manusia berdiri di atas altar dan membungkuk untuk menerima dekret tersebut. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang, berubah menjadi naga biru. Ia menyulap awan dan hujan di udara, menimbulkan angin dan gelombang, serta mendatangkan banjir besar untuk mengairi padang pasir. Pada saat yang sama, dewa lain, yang memegang sekop perunggu, berubah menjadi raksasa, mengukir gunung dan menggali kanal untuk mengarahkan air. Namun, dewa lain mengeluarkan sebuah vas berharga, yang melayang di udara. Saat vas itu miring ke bawah,
Cairan hijau subur langsung menyembur keluar, mengubah gurun menjadi padang rumput, dan hutan lebat tumbuh liar. Ada juga dewa yang mengeluarkan sebuah kuali besar. Saat kuali itu mendarat, gunung-gunung langsung muncul dari tanah. Bentang alam berubah secara dramatis, dan gurun yang luas menjadi pegunungan hijau. Qinmu dan yang lainnya menatap kosong pemandangan ini. Para dewa di era Kaisar Agung ini menggunakan kekuatan tak terbatas untuk mengubah langit dan bumi. Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan dalam hidup, tidak lebih dari ini. Sungai besar ini pastilah sungai yang bergelombang besar, kan? Qinmu terbewilderet, melihat dewa yang memegang sekop perunggu mengukir saluran sungai utama. Sungai besar itu sangat panjang, mengalir ke arah timur. Bentuk sungai besar ini agak mirip dengan sungai Surging. Tetapi aliran sungainya tidak sepenuhnya sama. Sungai ini tampak seperti sungai Surging, tetapi aliran airnya tidak sebesar sungai Surging. Tepat saat itu, kabut kembali menyelimuti, menelan segala sesuatu di hadapan mereka. Dalam keadaan linglung, mereka merasakan bumi bergetar hebat, dan suara gemuruh dahsyat terdengar seperti runtuhnya langit dan retaknya bumi. Kabut itu menampakkan pemandangan kiamat, langit berputar, bumi terbalik, gunung berapi, meteor, asap tebal, dan guntur menelan istana-istana yang dulunya megah, mengubur sebuah peradaban. Mereka mendengar suara gemuruh dari belakang mereka, menoleh ke belakang. Mereka melihat jurang yang perlahan muncul di tengah kabut, memisahkan benua itu. Kabut itu perlahan menghilang, seolah karat waktu perlahan lenyap. Jurang di belakang mereka perlahan kembali jernih, dengan air terjun mengalir deras ke sungai yang bergelombang. Pasir kuning di bawah kaki mereka berubah kembali menjadi air yang mengalir, tanpa henti mengalir ke arah timur siang dan malam. Plop, plop, dua kelelawar putih yang tergantung terbalik dari dagu naga kilin terkejut. Cakar mereka kehilangan cengkeraman, dan mereka jatuh ke dalam air. Kedua kelelawar putih itu dengan cepat terbang keluar dari air, saling berpegangan dan gemetar. Reruntuhan agung terlalu aneh. Guru Sekte Qin, cepat kirim kami kembali ke lembah Neter. Qinmu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saudara kelelawar, kalian berdua pada dasarnya adalah bagian dari keanehan reruntuhan agung. Namun kalian mengatakan reruntuhan agung terlalu aneh. Kalian berdua bersaudara di lembah Neter bisa menakut-nakuti banyak pemburu harta karun yang berani ke sana hingga mati. Kedua kelelawar putih itu saling memandang. Apakah kita bersaudara juga aneh? Qinmu merasa jengkel sekaligus geli. Kedua bersaudara ini tidak memiliki kesadaran diri. Betapa menakutkannya fenomena aneh di lembah Neter. Dengan segala macam makhluk aneh. Bahkan seorang dewa pun sulit menjamin tempat berlindung yang aman. Dan kedua bersaudara ini adalah penjaga lembah Neter. Keanehan di antara keanehan. Kabut di sekitarnya masih belum sepenuhnya hilang. Dan jurang di kejauhan tampak kabur. Tiba-tiba, gumpalan kabut bergerak ke arah mereka. Ketika sampai di sana, gumpalan kabut itu telah berubah menjadi sosok berwarna abu putih, yang kemudian melewati mereka dengan suara, puff. Semua orang segera menoleh, hanya untuk melihat kabut kembali mengembun. Sebuah suara muncul dari kabut, berkata, apa yang terjadi di era Kaisar Agung? Mengapa era yang megah ini lenyap dari dunia? Apakah itu hanya sisa-sisa sejarah? Mengukir peristiwa yang terjadi dalam sejarah ke dalam waktu, dan secara kebetulan, menghidupkan kembali adegan dari sejarah itu. Tanah ini sungguh menakjubkan, dan kekaisaran kuno juga mencengangkan. Yang mulia, Sekte Dao dan kuil suara guntur agung memiliki beberapa catatan yang diwariskan. Yang mulia dapat mengeluarkan dekrit agar mereka mengirimkan catatan-catatan tersebut. Bagus, biarkan mereka mengirimnya. Aku tidak mau berurusan dengan para biksu dan penganut Taoisme ini. Mereka selalu menyuruhku untuk tidak melakukan reformasi. Tanpa reformasi, bagaimana kehidupan masyarakat bisa berubah? Aku tidak mau bertemu mereka. Gumpalan kabut terdepan bergerak menuju jurang surgawi. Dan sebuah suara terdengar dari dalam kabut. Aku tidak ingin kerajaan Kaihuang kita mengalami nasib yang sama. Kita harus belajar dari pelajaran dinasti sebelumnya. Betapa megahnya kekaisaran itu, dengan para dewa yang memerintah dunia fana dan bekerja untuk rakyat. Begitu kuat, namun mengapa hanya reruntuhan ini yang tersisa?
Jantung Kinmu berdebar kencang. Dia menatap gumpalan kabut itu. Kaisar pendiri. Dalam silsilah klan Qin, yang pertama tercantum adalah Kaisar pendiri, leluhur tua klan Qin. Dia bergegas mengejar kabut humanoid itu. Kabut itu sangat cepat, meninggalkannya jauh di belakang hanya dalam beberapa langkah. Kinmu mengaktifkan kaki ilahi pencuri surga, bergerak secepat angin dan kilat. Tetapi kabut itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kinmu berdiri di sana, linglung dan sedih. Kaisar pendiri. Kerajaan Kai Huang. Seharusnya itu adalah kerajaan sebelum bencana reruntuhan besar. Tetapi apa hubungan kerajaan Kai Huang dengan kota Wuyu? Xiong Xiu dan yang lainnya menyusul. Mata Xiong Xiu melirik ke sana kemari. Lalu bertanya, pemimpin Sekte Qin, adegan tadi. Cahaya senja sejarah. Kinmu menenangkan diri dan berkata, ada banyak kejadian aneh di sumber sungai bergelombang. Tempat ini mungkin terhubung ke beberapa dunia, dan banyak hal aneh terjadi saat malam tiba. Aku tidak menyangka hal-hal aneh akan terjadi di siang bolong. Dari cahaya senja tadi, ini seharusnya istana sementara Kaisar Agung. Mungkin kita bisa menemukan peninggalan dari era itu di sini. Cahaya senja sejarah. Xiong Xiu dan yang lainnya sedikit terkejut. Agak bingung. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah terjadi bisa memiliki efek lanjutan? Namun, Kinmu pernah melihat bayangan sejarah sebelumnya. Di kapal harta karun itu, ia telah menyaksikan adegan di mana ayahnya, Qin Hanzhen, disergap. Jejak sejarah semacam ini biasanya merupakan jejak sementara yang ditinggalkan oleh individu-individu berpengaruh. Ketika jejak ini muncul kembali, umumnya dipicu oleh orang, objek, atau peristiwa terkait, yang memiliki unsur kebetulan yang kuat. Cahaya yang tersisa di kapal harta karun itu disebabkan oleh Kinmu dan pedang bebas khawatir. Apa yang memicu cahaya tersebut? Kali ini ada dua pancaran kebahagiaan setelahnya. Kinmu tiba-tiba menyadari, atau lebih tepatnya, itu adalah cahaya yang bersemi di dalam cahaya yang bersemi. Kaisar pendiri datang ke sini, yang memicu cahaya senja pertama, di mana ia menyaksikan para dewa di bawah Kaisar Agung mengubah gurun di zaman kuno. Cahaya senja kedua adalah kemunculan Kaisar pendiri dan yang lainnya di sungai yang bergelombang. Cahaya sisa pertama merupakan bagian dari cahaya sisa kedua, dan cahaya tersebut juga tercatat oleh waktu. Jadi apa yang memicu perasaan bahagia ini? Mungkinkah itu pedang bebas khawatir lagi? Di belakang Kinmu, pedang bebas khawatir telah meredam suaranya. Tidak lagi berdentang, dan cahaya senja bersejarah telah sepenuhnya lenyap. Tidak ada kabut di permukaan sungai. Langit cerah dan terang, dan matahari bersinar terik. Kabut itu muncul entah dari mana dan menghilang entah kemana. Ini terlalu aneh. Mengapa hal-hal ini terjadi di sini? Tunggu sebentar. Cahaya sisa sejarah juga terjadi di kapal harta karun ayahku. Dan kapal harta karun itu berada di celah antara Youdu dan dunia nyata, di mana segel sarang lebah menghalangi pintu masuk antara Youdu dan dunia nyata. Jika kondisinya sama, maka cahaya sisa sejarah yang terjadi di sini pasti juga karena ini adalah pintu masuk yang terhubung ke dunia lain. Kinmu merenung. Mungkin cahaya sisa sejarah tercermin pada pembatas antara dunia, dan ketika dipicu, ia mengulang kembali sejarah. Dia dan kepala desa juga bertemu dengan utusan Yin di dekat sini, memasuki alam orang mati hidup dari lokasi ini. Pada kunjungan kedua mereka ke sini, mereka juga bertemu dengan utusan Yin dan meminjam perahu bulan dari alam orang mati hidup di dekat sini. Alam orang mati yang hidup berada di dekat sini, dan Youdu seharusnya juga berada di dekat sini. Sumber sungai yang bergelombang lebih seperti simpul penting yang menghubungkan ke dunia lain. Mungkin ada jalan menuju dunia lain di sini. Pasti ada simpul yang menghubungkan dunia lain di sini. Hati Kinmu yang sebelumnya gelisah menjadi tenang. Lapisan cahaya berputar di pupil matanya, memperlihatkan mata langit birunya. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia menatap langit untuk waktu yang lama dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Langit berwarna biru tua, tetapi dia benar-benar melihat dua awan bertemu dan kemudian saling menembus. Namun, menurut pemahamannya, jika dua awan bertemu dan bertabrakan, mereka akan menyatu. Akan tetapi, kedua awan ini,
Meskipun saling melewati, tampak seolah-olah tidak bersentuhan sama sekali. Situasinya lebih seperti dua awan berada di ruang yang berbeda, tampak bertemu tetapi sebenarnya tidak bersentuhan. Artinya, di atas kepala mereka, ada dua langit yang saling tumpang tindih. Tidak, mungkin tiga. Kinmu melompat, melayang cepat ke langit. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, membuatnya menggigil. Bisa juga 4 langit yang tumpang tindih. Atau 5. Bab 328. Dewa Pedang Lama dan Baru. Kedua awan itu bergerak ke arah yang berbeda. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Namun angin di ketinggian tempat mereka berada sepenuhnya tegak lurus terhadap pergerakan mereka. Satu-satunya alasan terjadinya situasi ini adalah karena kedua awan dan angin tersebut tidak berada di ruang yang sama. Dari perspektif angin dan awan, terdapat 3 lapisan ruang. Selain itu, jika langit Youdu, yang selalu gelap, dan Fengdu, yang selalu suram, muncul di sini, warnanya pasti akan hitam atau abu-abu. Meskipun dia tidak bisa melihat langit hitam atau abu-abu, Kinmu yakin bahwa kedua dunia ini berdekatan. Ini berarti bahwa di sumber sungai yang bergelombang, mungkin ada 5 dunia yang saling tumpang tindih. Saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti, dunia-dunia muncul satu demi satu, masing-masing bergiliran, pemandangan yang benar-benar ramai. Jika ada waktu luang, aku harus pergi ke tempat di mana tanah barat berbatasan dengan reruntuhan besar. Kegelapan mengalir dari sana, dan mungkin aku bisa menemukan lebih banyak rahasia. Kinmu turun dari langit, sedikit gelisah. Apa sebenarnya yang memicu kilas balik sejarah itu? Dunia mana yang terhubung dengan sumber sungai bergelombang? Dan di mana titik-titik penghubung ini? Ada banyak rahasia di reruntuhan besar, dan sungai yang bergelombang ini tampaknya juga menyimpan cukup banyak rahasia. Beberapa rahasia berada di luar jangkauan saya untuk diungkap. Memaksa untuk mengungkapkannya bahkan dapat membahayakan nyawa saya. Saya harus kembali ke desa terlebih dahulu. Saat mereka menyusuri sungai, Xiong Xiu terus mengamati Kinmu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, "Guru Sekte Qin, apakah Anda benar-benar penduduk asli reruntuhan besar?" Kinmu mengangguk, bingung. "Mengapa kau bertanya?" Xiong Xiu berkata, "Bagaimana kau bisa bertahan hidup di tempat berbahaya seperti ini?" Reruntuhan besar memiliki berbagai macam binatang aneh, fenomena ganjil, dan bahaya. Di malam hari, kegelapan menyelimuti, monster iblis berkeliaran, dan dunia lain dapat tumpang tindih dengan reruntuhan besar kapan saja. Sungguh tak terbayangkan kau bisa hidup sampai sekarang. Kinmu tak kuasa menahan tawa. Saudari Nyonya Istana, Anda salah paham. Reruntuhan agung sebenarnya sangat aman, jauh lebih aman daripada di luarnya. Bagian luar reruntuhan agung itulah yang benar-benar berbahaya. Sejujurnya, pertama kali saya meninggalkan reruntuhan agung dan datang ke kedamaian abadi, saya menginap di sebuah penginapan di tepi sungai, dan sesuatu terjadi malam itu juga. Tempat itu adalah Kabupaten Dijiang. Semua orang di kota kabupaten itu meninggal, dan hanya Linger dan saya yang selamat. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu di reruntuhan agung. Xiong Xiu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Itu tidak berarti kedamaian abadi lebih berbahaya daripada reruntuhan besar. Kau kebetulan berada di sana. Ekspresi Kinmu tenang. Sejak aku memasuki kedamaian abadi, niat membunuh dan cobaan yang kuhadapi, upaya pembunuhan yang kuserahkan, jauh lebih banyak daripada yang kualami di reruntuhan agung. Sebagai perbandingan, reruntuhan agung benar-benar aman. Bahaya terbesar yang kuhadapi di reruntuhan agung juga disebabkan oleh orang luar yang menerobos masuk. Reruntuhan agung adalah tempat teraman. Xiong Xiu sangat bingung. Tidak mengerti bagaimana mungkin dia berpikir reruntuhan besar lebih aman daripada dunia luar. Naga Kilin terkekeh. Nyonya Istana, Anda tidak tahu ini. Tetapi pemimpin sekte kami bahkan tidak berani menggunakan nama aslinya ketika keluar. Jika dia menyebutkan nama aslinya, orang-orang yang akan datang untuk membunuhnya akan berbaris dari kerajaan perdamaian abadi hingga desa Chanlao. Para kultivator jalan kebenaran itu sangat membencinya. Kinmu menatapnya tajam, lalu dengan cepat menjelaskan kepada Xiong Xiu.
Sekte suci surgawi kami sebenarnya sangat adil, mohon jangan salah paham. Ngomong-ngomong, begitu kita sampai di desa, aku pada dasarnya bisa menghilangkan racunmu. Apa rencanamu? Xiong Xiu tampak bingung. Kembali ke istana surga sejati. Kini ia hanya memiliki putrinya. Untuk kembali ke istana surga sejati guna memperebutkan kekuasaan dan merebut kembali posisi nyonya istana. Ia tidak memiliki kepercayaan diri maupun keinginan untuk mempertaruhkan nyawa Xiong Qier. Namun, meninggalkan warisan leluhurnya juga membuatnya enggan. Qin Mu melihat ekspresi di wajahnya dan tersenyum. Aku akan menghilangkan racun sutra yang menjeratmu. Tetapi kultivasimu tidak akan pulih seketika. Aku masih perlu membantumu memulihkan diri dan mengembalikan ki asalmu. Jika kau tidak bisa mengambil keputusan, aku punya saran. Kau bisa ikut denganku dan tinggal di kerajaan kedamaian abadi untuk sementara waktu. Aku adalah seorang dokter di Akademi Kekaisaran, dan aku bisa merekomendasikanmu untuk mengajar di sana. Mata Xiong Xiu yang indah, seperti air musim gugur, menatapnya dalam-dalam, tanpa sadar memancarkan aura seorang guru tanah suci. Lagi pula, aku adalah nyonya istana surga sejati. Kau ingin aku mengajar di Akademi Kekaisaran? Qin Mu berpikir sejenak dan dengan ragu bertanya, atau, apakah Anda ingin mengajar di sekolah sekte suci surgawi saya? Xiong Xiu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Matanya berkedip-kedip. Aku akan pergi ke Akademi Kekaisaran sebentar dulu. 5 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di dekat desa Chanlao. Qin Mu pertama-tama pergi mencari Hulinger. Beberapa kelelawar putih muncul dari rumah Hulinger. Berbicara dalam bahasa manusia. Tuan muda, kakak pergi ke kerajaan perdamaian abadi untuk mencari Anda. Dia pergi beberapa bulan yang lalu. Qin Mu bertanya secara rinci. Pemimpin Whitebait berkata, Raja Agung Roh Iblis datang untuk memaksa pernikahan. Dan kakak perempuan memukulinya. Raja Agung Roh Iblis pergi memanggil ayahnya, dan kakak perempuan tidak dapat mengalahkannya. Jadi dia melarikan diri, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kerajaan perdamaian abadi untuk mencari tuan muda. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal dan memimpin semua orang menuju desa Chanlao. Saat desa Chanlao sudah terlihat, Qin Mu menjadi gembira dan berteriak, kakek kepala desa, kakek tabib, aku kembali. Xiong Xiu menoleh ke arah desa kecil itu dan melihat seorang lelaki tua lusuh duduk di kursi malas di pintu masuk desa. Ia tidak memiliki kaki atau tangan, janggutnya berantakan, dan rambutnya acak-acakan. Ada juga sekelompok naga induk ayam yang berpatroli di sekitar desa dengan megah. Muer sudah kembali, kamu jadi lebih tinggi. Pria tua yang berantakan itu terhuyung-huyung di kursi malasnya, berjemur di bawah sinar matahari. Dia memandang Xiong Xiu dan kedua kelelawar putih. Sedikit rasa terkejut muncul di wajahnya. Gadis ini sangat cantik, dan kultivasinya kuat. Tetapi sayangnya, dia diracuni. Kedua kelelawar putih itu cukup menarik. Kedua kelelawar putih itu tiba-tiba bergelantungan terbalik dari pohon di atas kepalanya. Kepala menghadap ke bawah dan kaki ke atas, dengan rasa ingin tahu mengamati kepala desa. Kau juga sangat kuat. Qin Mu tak kuasa menahan kerutannya. Ia melirik kepala desa, berlari ke desa untuk mengambil pisau pemotong babi, lalu menemukan selembar kain putih di kamar nenek Si dan menyelipkannya di bawah leher kepala desa. Ia merebus semangkuk air panas, menutupi wajah kepala desa dengan handuk hangat, dan membiarkannya sebentar. Qin Mu menyingkirkan handuk dan menggunakan pisau pemotong babi untuk mencukur jenggotnya dengan suara berdengung. Kepala desa. Di mana orang-orang di desa? Di mana kakek tabib? Apakah dia tidak ada di desa? Lihat, jenggotmu hampir menyentuh tanah. Apoteker itu melarikan diri. Kepala desa menghela napas. Beberapa wanita datang mencarinya, menemukan tempat ini, dan menakutinya hingga pergi, meninggalkanku di sini. Aku tidak punya tangan atau kaki, jadi aku bahkan tidak bisa merangkak kembali ke kamarku. Qin Mu terkejut dan langsung berkata, Kepala desa, sudah berapa lama Anda berada di pintu masuk desa? Hampir 2 bulan. Qin Mu terdiam. Orang tua ini hampir 2 bulan tidak bergerak, hanya berdiam di pintu masuk desa. Tak bergeming, menahan angin, hujan, dan kegelapan yang semakin pekat.
Ini adalah tingkat kemalasan tersendiri. Namun, Xiong Xiu sangat terkejut. Dari tata letak patung-patung batu di desa ini, cahaya dari 4 patung batu desa Chanlao mustahil bisa sampai ke sini pada malam hari. Namun, lelaki tua yang berantakan ini telah berbaring di pintu masuk desa selama hampir 2 bulan tanpa mati dalam kegelapan. Apakah dia seorang dewa? Atau mungkin makhluk-makhluk aneh di kegelapan itu tidak tertarik pada lelaki tua yang berantakan ini? Qin Mu mencukur janggut kepala desa hingga bersih, membasuh wajahnya, lalu merapikan rambut putihnya yang berantakan. Kemudian ia membawa lelaki tua itu ke kamarnya, melepaskan pakaiannya, menggantinya dengan pakaian bersih, lalu mencuci pakaian lamanya. Lalu ia menggendong lelaki tua itu kembali ke kursi malas, menyeduh secangkir teh, dan bertanya, "Ibu tua dan yang lainnya juga belum kembali?" Kepala desa berkata, "Suatu ketika Ma tua kembali, Tathagata tua dan guru Dao tua datang mencarinya, mengatakan bahwa dia bukan lagi Tathagata." Tathagata tua memotong salah satu lengannya sendiri, mengatakan bahwa dia tidak dapat mengembalikannya kepada anak-anaknya, tetapi dia dapat mengembalikan satu lengan kepadanya. Qin Mu berseru, "Tathagata tua memotong lengannya sendiri." Ya, lengan Tathagata tua dibawa pergi oleh naga induk ayam. Ada di kandang ayam. Naga induk ayam itu tidak bisa memakannya. Kepala desa menghela napas. Kakek tua Ma tampak sangat dingin, penuh kebencian terhadap langit dan bumi. Tetapi ketika Tathagata tua memotong lengannya untuknya, dia masih terharu dan menangis sebentar, lalu pergi ke kuil Guntur Agung untuk mengambil alih. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali ketika Tathagata baru tiba. Kurasa dia tidak akan kembali. Dia menunggu Tathagata baru. Tetapi sebenarnya, begitu dia duduk di singgasana Tathagata, dia akan menyadari bahwa dialah Tathagata. Qin Mu termenung. Kebetulan aku akan pergi ke Nether Valley. Jadi aku akan mampir ke kuil suara Guntur Agung untuk menemuinya dalam perjalanan. Di mana kakek lumpuh? Bukankah dia selalu bersama kakek Ma? Si lumpuh tak terpisahkan dari Old Ma. Jadi wajar saja dia pergi ke kuil suara Guntur Agung sebagai tamu. Dengan alasan dia takut Old Ma akan mengalami kerugian. Kepala desa menunjukkan ekspresi khawatir. Aku khawatir setelah kakek tua Ma menjadi Tathagata, dia akan mendapati bahwa semua yang ada di gunungnya kosong. Qin Mu juga tidak melihat Bacer, Blaine, dan Mute. Dia bertanya lagi, dan mengetahui bahwa Blaine, Bacer, dan Old Dao Master serta Tathagata telah melarikan diri bersama, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke ibu kota Giok kecil untuk melihat-lihat. Mute awalnya tinggal di desa, tetapi sehari sebelum Apotecari melarikan diri, Mute tiba-tiba menjadi gila, membawa barang-barangnya dan bergegas ke dalam kegelapan, mengejar sesuatu yang tidak dikenal, dan belum kembali sejak itu. Dan Nenesi juga belum kembali. Dia seharusnya masih berada di kerajaan kedamaian abadi untuk menekan iblis hatinya dan menempa sifat hatinya. Qin Mu merapikan desa, memasukkan berbagai harta dan barang berharga yang dicurigai ke dalam 2 kantung taoti. Kemudian dia pergi ke kebun obat di pintu masuk desa, menunjuk dengan jarinya, dan pedang terbang muncul di sekitar kebun obat, menembus tanah, dan memotongnya dari bawah. Qin Mu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, seolah-olah menopang sesuatu. Seluruh kebun obat itu terbang dengan sendirinya. Dan kemudian sebidang tanah ini juga tersimpan ke dalam kantung taoti Ban Gongchuo. Kantung taoti milik Ban Gongchuo lebih baik daripada miliknya sendiri. Dengan ruang internal yang lebih besar, mampu menampung sebidang lahan obat-obatan. Qin Mu membawa keranjang obat milik tabib, lalu menempatkan kepala desa di dalamnya. Kepala desa dengan marah berkata, "Apa yang kau lakukan? Dasar bocah nakal. Turunkan aku. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini." Qin Mu mengencangkan ikat keranjang obat. "Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Siapa yang akan tahu? Mulai sekarang, kemanapun aku pergi, kakek kepala desa akan ikut denganku." Kepala desa terdiam, merasa sedikit terharu, lalu tersenyum. "Turunkan aku, anak bodoh. Aku sudah tua. Aku tidak bisa berkeliaran lagi. Dan aku juga telah berjanji kepada Raja Neraka bahwa aku akan pergi ke alam orang mati setelah aku mati. Ketika aku mati, Dewa Burung akan datang menjemputku."
Kinmu tiba-tiba merasa keranjang obat itu menjadi sangat berat, seolah-olah membawa gunung. Mengetahui bahwa kepala desa tidak ingin meninggalkan reruntuhan besar, dia mengedipkan mata dan berkata, "Kakek kepala desa, apakah Anda tidak ingin bertemu dengan Guru Agung Yankang? Apakah Dewa Pedang Tua tidak ingin bertemu dengan Dewa Pedang Baru?" Guru Agung Yankang dipuji sebagai seorang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun. Dia layak untuk ditemui. Keranjang obat di punggungnya langsung terasa lebih ringan. Dan nada bicara kepala desa itu seolah mengandung sedikit semangat kepahlawanan. Dewa Pedang generasi baru, baiklah. Akan lebih baik jika aku bisa bertemu dengannya sebelum aku meninggal karena usia tua. Ayo, kita akan menemui guru kekaisaran Yankang. Bab 329. Kuil suara guntur agung. Lonceng-lonceng itu berbunyi terus-menerus. Berdentang tanpa henti, itulah bunyi lonceng penyambutan. Kinmu menggendong kepala desa mendaki gunung dan melihat Buddha Tathagata yang agung memimpin para biksu untuk menyambut mereka. Pada saat ini, pemuda itu merasa sedikit melankolis. Dewa Raja Kuda yang berwajah dingin namun berhati hangat itu akhirnya menjadi Tathagata dari kuil guntur agung dan mencapai kebudaan. Dia tidak bisa meninggalkan tempat di mana dia dibesarkan. Meskipun para biksu dari kuil guntur agung telah membunuh istri dan anak-anaknya, itu bukanlah perbuatan Tathagata tua, melainkan para bawahannya. Dia adalah murid dari Tathagata tua. Tathagata tua sangat mengenalnya, dan dia pun sangat mengenal Tathagata tua. Tathagata tua sudah tua dan tidak dapat mengendalikan para biksu di bawahnya. Para arhat dari istana arhat dan para biksu dari istana lain turun dari gunung. Dan istri serta anak-anaknya kehilangan nyawa karena hal ini. Tathagata tua memotong lengannya sendiri dan mengembalikannya kepadanya. Meskipun ini tidak menyelesaikan kebencian di hatinya, dia tetap harus mewarisi jubah gurunya dan mencegah kuil suara guntur agung dari kehancuran. Ketika ia kembali ke rumah lamanya dan duduk di atas singgasana Tathagata, angin membawa awan biru melewatinya. Saat asap dan awan menghilang, ia tiba-tiba mencapai realitas sejati, menembus alam terakhir dari Sutra Mahayana Tathagata, dan mengembangkan surga Brahma Agung. Transisi dari surga Indra ke surga Brahma Agung adalah sebuah pencerahan, sebuah kebangkitan yang sempurna. Di puncak emas kuil suara guntur agung, Kinmu menatap Matua, yang telah membesarkannya hingga dewasa, merasakan berbagai macam emosi, dan akhirnya memanggil, "Kakak senior." Tathagata dari kuil suara guntur agung ini telah mengkultivasi alam tertinggi, alam surga Brahma Agung. Tubuh fisik, indera spiritual, dan realitas sejatinya berada pada kesempurnaan. Di belakangnya terdapat alam 20 surga, tempat Raja Surga Brahma Agung duduk bersila, dikelilingi oleh dewa dan Buddha yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang abadi, suci dan penuh welas asih. "Kakak senior," balas Matua sebagai sapaan. Kinmu merasa patah semangat. Dengan Matua duduk di posisi ini, dia bukan lagi Matua di masa lalu, melainkan Tathagata. Dia perlu melepaskan urusan duniawinya. 4 elemen agung itu kosong. Si lumpuh juga ada di sana. Meskipun secara lahiriah menghadiri upacara tersebut, sebenarnya dia mengkhawatirkan keselamatan Matua. Takut para biksu dari kuil guntur agung mungkin akan mencelakainya. Namun, karena Oltma kini telah mencapai alam tertinggi Sutra Tathagata Mahayana dan tidak lagi membutuhkan perlindungannya, Kripal tidak bisa tinggal diam. Kuil suara guntur agung dipenuhi harta karun di mana-mana, dengan permata langka dan artefak berharga yang tersebar di seluruh kuil Buddha. Hal ini membuat pencuri tua itu gelisah, ingin mencurinya, namun merasa bersalah. Melihat Kinmu dan kepala desa tiba, ia tak kuasa untuk segera pergi. Kinmu ingin tinggal beberapa hari lagi, tetapi ketika malam tiba, dia melihat cahaya terang menerangi bagian utara. Itu adalah lokasi gerbang Kingman, dan pencahayaan yang begitu cemerlang menunjukkan intensitas pertempuran di sana. Di sebelah gerbang Kingman terdapat lembah Neter, tempat tinggal kedua kelelawar putih, tidak terlalu jauh dari kuil suara guntur agung. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Kinmu bangun untuk mengucapkan selamat tinggal, membawa kepala desa, Siong Siu, dan si lumpuh bersamanya. "Saat aku bertemu Oltma, dia adalah polisi paling terkenal di dunia.
dikenal sebagai polisi Ilahima. Dia hampir menangkapku. Si lumpuh menoleh ke belakang. Di puncak emas Gunung Sumeru, cahaya keemasan bersinar cemerlang, dan lantunan doa Buddha terdengar luas dan agung. Lantunan doa itu bahkan mewujud, berubah menjadi aksara, menjadi bunga teratai, dan menjadi sosok-sosok ilusi Buddha di alam hampa, mengelilingi tanah suci ini. Si cacat termenung, berbisik, dia sering menangkapku, dan kami sering berkompetisi. Dialah yang paling kutakuti dan kuhormati. Di masa kecilku, aku yatim piatu dan tidak punya apa-apa. Aku mengemis makanan di mana-mana. Dan ketika aku tidak tahan lapar, aku mencuri. Aku tidak berani mencuri karena aku kecil dan kurus. Kemudian, seorang polisi tua menangkapku. Dia tidak menyerahkanku kepada pihak berwenang. Dia hanya menghentikanku dari mencuri. Dia mengajariku suatu keahlian, seperti seorang ayah. Aku mengikutinya, bermimpi bahwa suatu hari nanti aku juga bisa menjadi seorang polisi. Kakek tua mengingatkanku padanya. Kurasa kakek tua sangat mirip dengannya terutama ketika dia serius. Kinmu duduk di punggung naga kilin, tetap diam, mendengarkan si lumpuh menceritakan masa lalunya bersama kepala desa dan yang lainnya. Saya tidak punya ayah, dan saya merasa polisi tua itu adalah ayah saya. Saya bekerja sangat keras dan sangat bahagia selama tahun-tahun saya mengikutinya. Suatu hari, polisi tua itu meninggal. Si cacat membelalakan matanya. Nadanya sangat tenang. Tengah malam, musuh-musuhnya datang mencarinya. Saat itu aku masih tidur. Aku mendengar teriakan pembunuhan di luar. Dia bergegas masuk dan dengan putus asa mendorongku keluar, sambil berkata, "Nak, jadilah orang baik." Lari. Aku tidak mengenakan pakaian. Jadi aku lari telanjang. Aku berlari dan berlari. Semakin cepat dan semakin cepat. Aku menangis dan memohon bantuan kepada orang-orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak seorang pun. Seorang anak laki-laki kurus berlari telanjang dan tak berdaya. Memohon pertolongan. Tetapi tidak ada yang membantunya. Si lumpuh berlari dari malam hingga fajar. Menempuh puluhan ribu mil. Setelah sadar, ia kembali ke kediaman polisi tua, yang telah hangus terbakar. Ia hanya berhasil menggali tulang-tulang polisi tua yang hangus. Dia menyuruhku menjadi orang baik. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menjadi orang baik. Tetapi apa nasibnya? Aku tidak akan menjadi orang baik. Dia tidak ingin aku mencuri. Jadi aku mencuri. Si lumpuh berkata dengan sedih. Aku mencuri sambil berlari. Saat aku mencuri dan berlari, reputasiku semakin besar, dan aku disebut pencuri ilahi. Segel sialan apa? Teknik terlarang sialan apa? Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku berlari lebih cepat dari angin, lebih cepat dari awan, lebih cepat dari petir, dan mencuri di seluruh dunia. Aku mencuri dari setiap sekolah dan setiap tanah suci. Akhirnya aku menemukan musuh-musuhnya dan mencuri kepala mereka. Ketika aku menghormati polisi tua, aku ingin menjadi orang baik. Tetapi aku telah mengembangkan kebiasaan mencuri, dan aku tidak bisa berhenti. Kemudian, aku bertemu dengan Matua. Dia mengingatkanku pada polisi tua. Aku tidak takut padanya. Aku menghormatinya. Sekarang dia telah menjadi Tathagata, dengan penampilan yang penuh welas asih dan agung, yang membuatku bertanya-tanya apakah polisi tua juga menjadi Buddha. Kepala desa menjulurkan kepalanya dari keranjang obat. Nenek tua tidak akan menjadi Buddha. Suatu hari nanti, ketika Tathagata baru tiba, dia akan melepaskan kasayanya dan menjadi nenek tua seperti dulu lagi. Si kripel mendongak ke langit dan berkata, "Aku harap begitu." Kinmu menghembuskan napas berat dan berbisik, "Patuama akan kembali." Di sepanjang perjalanan, dia telah sepenuhnya memurnikan racun dari tubuh Siong Siu dan menyiapkan beberapa pil roh untuknya guna menyehatkan ki asalnya. Mereka akhirnya sampai di lembah Neter. Kedua kelelawar putih terbang ke jurang lembah Neter, bergelantungan terbalik di pohon, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kinmu dan yang lainnya. Pemimpin sekte, sering-seringlah berkunjung jika ada waktu luang. Kami tidak akan memakanmu, kata Fu Yuqiu. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Kedua kelelawar putih itu segera terbang menuju lembah, sambil berteriak,
Bangunkan leluhur tua dan biarkan mereka memiliki beberapa bayi betina untuk melestarikan spesies. Sekalipun mereka lahir, mereka akan menjadi nenek buyut kita. Bagaimana mereka bisa melestarikan spesies ini? Dan bagaimana jika kedua leluhur tua itu berjenis kelamin laki-laki? Diam. ... Naga Kilin meninggalkan lembah Nether. Tak lama kemudian, mereka melihat medan perang yang megah. Pegunungan dan hutan di zona lidah bebek telah rata dengan tanah. Zona lidah bebek di reruntuhan besar membentang hampir 1000 mil, dengan hutan dan perbukitan yang bergelombang. Tetapi sekarang telah diratakan oleh pasukan dari kedua belah pihak, menjadi medan perang antara Kerajaan Mandi dan Kerajaan Perdamaian Abadi. Ketika Kinmu dan yang lainnya tiba, perang besar sedang berkecamuk. Ratusan ribu tentara dari kedua belah pihak menyerbu di depan dua celah. Kemampuan ilahi memenuhi langit. Binatang eksotis raksasa menginjak bumi, membawa praktisi kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya ke depan. Para praktisi kemampuan ilahi ini mengelilingi binatang eksotis, melayang di udara, atau mendarat di punggung mereka. Di bawah makhluk-makhluk eksotis yang menyerupai gunung itu terdapat para seniman bela diri, yang memegang pedang dan pisau, menyerbu maju dengan penuh kekuatan, bertabrakan dengan musuh-musuh di tanah. Dalam sekejap, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Di atas kepala para binatang eksotis, kapal menara dan kapal perang besar berlayar melintasi langit, bendera berkibar. Kapal menara melepaskan tembakan meriam tanpa henti, dan pancaran cahaya setebal tong air menghantam pasukan musuh dengan daya penghancur, menguapkan segala sesuatu di jalannya. Di udara, terdapat banyak sekali peluru tajam dan peluru pedang yang berkilauan, berputar dengan cepat. Suara dentingan mengiringi kilatan bilah dan pedang yang menembus daging dan darah. Di udara, tampak pula para penyihir agung dari Istana Emas, yang berubah menjadi wujud manusia berkepala burung berwarna kuning keemasan, mengepakkan sayap dan terbang. Dengan lambaian tangan mereka, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Di darat, raksasa emas berkepala gajah dan bertubuh manusia menyerbu dengan liar. Di sisi kedua sisi terdapat panji agung dan cermin raksasa. Cermin-cermin itu bersinar di langit, memantulkan jiwa para praktisi kemampuan ilahi. Panji agung berkibar, menyebabkan perubahan cuaca, dan guntur bergemuruh, membombardir medan perang. Selanjutnya, kereta awan raksasa ditarik oleh raksasa bertelanjang dada dan bergegas ke medan perang. Kemanapun mereka lewat, daging dan darah berhamburan. Ketika para raksasa menghentikan kereta di garis depan, kereta awan dibuka, memperlihatkan labu-labu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat mulut labu-labu itu dibuka, serangga Gu segera berdengung, menutupi langit, menusuk tubuh tentara musuh dan menggigit dengan ganas. Altar-altar juga disingkirkan. Para penyihir agung emas dari Istana Emas melakukan ritual di atas altar-altar tersebut, menggunakan sihir yang tidak diketahui secara khusus untuk membunuh jenderal-jenderal Kerajaan Perdamaian Abadi, sehingga musuh kehilangan pemimpinnya. Kerajaan Perdamaian Abadi, di pihak lain, mengirimkan praktisi kemampuan ilahi khusus yang terampil dalam seni pedang, yang menebas duri dan semak belukar, menyerbu langsung ke medan perang untuk membunuh penyihir agung emas di altar. Pemandangan ini sungguh mengejutkan. Kedua belah pihak jelas telah bertempur berkali-kali, mengakibatkan genangan darah, mengubah zona lidah bebek menjadi neraka virtual. Ini adalah pertama kalinya Kinmu menyaksikan pemandangan sebesar ini. Hatinya bergetar. Inilah medan perang yang didambakan banyak orang, tetapi juga tempat di mana mereka menemui ajalnya. Xiong Xiu memeluk Xiong Qier, wajahnya sedikit pucat, dan berbisik, bagaimana kita bisa melewati pemandangan sebesar ini? Kultivasiku belum pulih sepenuhnya. Dia baru pulih hingga tingkat alam manusia surgawi. Di medan perang seperti ini, kekuatan alam manusia surgawi sama sekali tidak berarti. Seorang ahli alam manusia surgawi di medan perang bisa mati kapan saja di dalam formasi pembunuh yang terdiri dari sekelompok prajurit alam 7 bintang. Bahkan seorang ahli alam hidup dan mati pun akan kesulitan melindungi diri jika mereka memaksa masuk ke medan perang. Xiong Xiu, bagaimanapun juga, adalah mantan tokoh setingkat Master Sekte. Melihat sekeliling,
Dia melihat bahwa dimanapun 30 hingga 50 orang berkumpul di medan perang, pola formasi terus menyala, baik menempel di tanah atau melayang di udara, terus berputar dan berubah. Ini menunjukkan bahwa meskipun medan perang luas dan jumlahnya besar, formasi tetap utuh. Jika seseorang menyerbu masuk, mereka akan dicekik oleh formasi pertempuran. Jika satu formasi pertempuran gagal membunuh mereka, formasi pertempuran lainnya akan menyelesaikan pekerjaan itu. Qin Mu mengencangkan keranjang obat di belakangnya. Dari dalam keranjang obat, kepala desa tertawa. Kita akan berjalan menyeberang saja. Muer, kau sudah mempelajari jurus satu pedang membuka samudera darah kaisar yang luas, bukan? Aku akan memperagakannya lagi untukmu. Hati Qin Mu bergetar. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terbatas meletus dan melonjak menuju medan perang. Dalam sekejap, cahaya pedang menyelimuti seluruh medan perang di depan dua gerbang besar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bermandikan lautan pedang yang luas ini. Cahaya pedang berputar dan melilit tubuh mereka, membuat mereka sama sekali tidak berani bergerak. Banyak prajurit yang berdiri di dua jalur besar itu mengamati area di bawah dan di depan mereka dengan bulu kuduk merinding. Area itu telah berubah menjadi lautan cahaya pedang, dan semua orang tenggelam dalam samudera cahaya itu. Bunyikan gong untuk mundur. Teriakan keras terdengar dari benteng di kedua sisi. Tetapi semua orang di medan perang berdiri terpaku, tidak berani bergerak. Tidak satu pun pasukan yang mundur. Dan bahkan kapal menara di udara pun membeku di tempatnya. Jika mereka bergerak, itu berarti kematian. Jika cahaya pedang ini bergerak, akan tercipta lautan luas yang berlumuran darah. Seorang guru telah tiba di atas benteng gerbang Kingman. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan melihat ke bawah, menyaksikan naga kilin yang besar berjalan dengan tenang menembus lautan cahaya pedang yang luas. Pokemon Kekaisaran. Para prajurit semuanya memberi hormat. Bab 330. Sebuah pertemuan yang melampaui pertemuan-pertemuan tak terhitung lainnya di alam fana. Pria parubaya di menara kota itu memiliki kulit yang agak pucat. Jelas terlihat bahwa ia memiliki luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pria ini tak lain adalah guru kekaisaran Yankang. Ia terluka parah dalam pertempuran melawan dewa. Meskipun Qin Mu dan Raja Racun Kecil Fu Yuanxing telah bekerja sama untuk mengobati luka-lukanya, karena bagaimanapun juga itu adalah luka yang disebabkan oleh dewa, dan dia belum sepenuhnya pulih. Kerajaan Mandi telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kerajaan perdamaian abadi. Gerbang Kingman sangat penting, dan guru kekaisaran Yankang tahu bahwa kerajaan perdamaian abadi telah mengalami dua bencana besar, yang sangat mengurangi ki asalnya. Lebih jauh lagi, baik dia maupun Kaisar Yanfeng belum kembali ke kondisi puncak mereka. Luka Kaisar Yanfeng bahkan lebih parah daripada lukanya sendiri. Karena khawatir kerajaan Mandi akan langsung menyerbu, ia mengerahkan pasukan dan jenderal untuk mempertahankan celah Kingman sampai mati. Dia bahkan sampai rela datang sendiri ke medan perang untuk memimpin konfrontasi ini. Ketika kepala desa menghunus pedangnya, satu tebasan saja meredakan pertikaian di medan perang. Pemandangan yang mengguncang hati yang juga disaksikannya. Sejatinya, itu bukan lagi sekadar mengguncang hati. Itu adalah kemampuan untuk mengubah medan perang menjadi lautan luas yang berdarah, yang membuat gentar pasukan dari kedua belah pihak. Nyawa setiap orang di medan perang berada di tangannya. Teknik pedang semacam ini tidak bisa dianggap sekadar teknik. Teknik ini mendalam dan dekat dengan Dao, memungkinkan guru kekaisaran Yankang untuk melihat tingkat yang lebih tinggi, tingkat Dao pedang. Dengan gerakan kepala desa, jumlah cahaya pedang yang dilepaskan menjadi tak terhitung. Yang paling menakutkan, lintasan setiap cahaya pedang berbeda, menahan setiap seniman bela diri dan praktisi kemampuan ilahi. Ini adalah prestasi yang hampir mustahil. Di medan perang, ratusan ribu tentara menyerbu dan membunuh. Tingkat kultivasi dan kekuatan setiap orang berbeda, dan seni bela diri, teknik kultivasi, serta kemampuan ilahi yang mereka praktikkan sedikit berbeda pula. Terlebih lagi, formasi pertempuran berubah dalam sekejap mata. Untuk menekan semua orang secara bersamaan diperlukan penangkalan semua kemampuan ilahi, seni bela diri, senjata spiritual, dan formasi mereka. Jumlah perhitungan yang dibutuhkan berada pada tingkat yang tak terbayangkan.
Seseorang yang mampu mencapai level ini sudah bisa disebut dewa, dewa pedang. Satu pedang membuka samudera berdarah luas milik kaisar. Aku pernah melihat teknik pedang ini sebelumnya, pada sebuah lukisan karya sang pelukis suci. Guru besar kekaisaran Yankang menyipitkan matanya dan menatap ke arah naga kilin. Qinmu dan yang lainnya berdiri di punggung naga kilin. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka belum berarti apa-apa di matanya. Saya melihat puncak tertinggi teknik pedang dalam lukisan itu. Selama 200 tahun terakhir, saya dengan tekun mempelajari ilmu pedang dari orang dalam lukisan itu. Setiap kali saya mengamatinya, saya memperoleh kemajuan baru. Hingga suatu hari, saya tidak lagi dapat melihat teknik pedang baru. Karena itu, saya berpikir bahwa saya telah mencapai level orang dalam lukisan itu. Sang guru kekaisaran Yankang teringat lukisan itu. Pandangannya mencari sosok dalam lukisan tersebut, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Kemudian, pandangannya terfokus dan tertuju pada punggung Qinmu. Qinmu membawa keranjang obat di punggungnya, dan di dalam keranjang itu terdapat seorang lelaki tua berambut putih yang tidak memiliki tangan atau kaki. Pria tua ini tidak tampak seperti orang dalam lukisan dari masa lalu. Orang dalam lukisan itu adalah Dewa Pedang. Dia tidak setua itu. Dan auranya yang tajam memancar seperti pedang yang baru saja mencicipi darah. Namun lelaki tua di dalam keranjang obat itu adalah seorang lumpuh di usia senjanya. Hidupnya seperti nyala lilin yang bisa padam ditiup angin kapan saja. Bagaimana mungkin ia memiliki semangat tinggi seperti Dewa Pedang dalam lukisan itu? Namun, guru besar kekaisaran Yankang yakin bahwa lelaki tua lumpuh ini adalah Dewa Pedang pada masa itu. Karena pencerahan yang ia peroleh dalam teknik pedang berasal dari Dewa Pedang dalam lukisan tersebut. Tubuh guru kekaisaran Yankang sedikit bergetar. Ia menghembuskan napas panjang yang penuh keruh dan memerintahkan, "Sambut mereka." Gerbang kota terbuka, dan para jenderal di kota berbaris di kedua sisi. Naga kilin, dengan kepala tegak dan perut buncit bergoyang, melangkah memasuki kota. Tiba-tiba, semua cahaya pedang di medan perang melonjak seperti gelombang pasang, melesat ke arah Qinmu dan menukik ke dalam keranjang obat di punggungnya. Kepala desa menjulurkan kepalanya dari keranjang obat dan melihat pria parubaya berjalan ke arahnya. Pria yang dipuja sebagai seorang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun. Ahli yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah para dewa. Pria yang dipuji sebagai dewa pedang kontemporer. Tatapan mata mereka bertemu. Dan gelombang emosi tanpa sadar bergejolak di hati mereka. Dewa pedang dari era sebelumnya dan dewa pedang dari era ini akhirnya bertemu. Di bagian belakang medan perang, suara dentingan gong perunggu bergema dari menara-menara di dua jalur pegunungan besar. Itu adalah sinyal untuk mundur, memerintahkan pasukan di medan perang untuk menarik diri. Di medan perang, ratusan ribu tentara merasa seolah beban berat telah terangkat. Mereka bergegas mundur ke sisi masing-masing. Tiba-tiba menyadari bahwa mereka basah kuyup. Keringat mereka mengalir deras seperti sirup kental. Di dalam gerbang Kingman, kepala desa melayang keluar dari keranjang obat. Seolah-olah ia memiliki tangan dan kaki. Ia berjalan lurus menuju guru kekaisaran Yankang. Dua orang terkuat dari dua era bertemu. "Kau belajar ilmu pedang?" tanya kepala desa. Guru besar kekaisaran Yankang melakukan tata krama seorang murid. Ekspresinya penuh hormat. Murid ini mempelajari ilmu pedang di masa mudanya, tetapi berhenti mempelajari ilmu pedang pada usia 160 tahun. Kepala desa bertanya, "Apakah kamu mengerti pedang di angka 160? Guru besar kekaisaran Yankang berkata dengan hikmat, "Pada usia 160 tahun. Saya telah membaca semua teknik kultivasi dan seni tertinggi di dunia, dan saya memahami segudang kemampuan ilahi. Dengan demikian, saya memahami pedang dan mulai menciptakan teknik pedang saya sendiri." Kepala desa tersenyum, "Tunjukkan teknik pedangmu dan biarkan aku melihatnya." Sang guru kekaisaran Yankang menghunus pedangnya. Cahaya pedang memenuhi langit, menerangi dunia. Teknik pedangnya beragam dan selalu berubah, sebanyak bintang. Namun setepat batang hitung. Ada garis horizontal dan vertikal, lengkungan dan tikungan. Semuanya tampak mampu berubah menjadi semua hukum dunia lainnya, memancarkan perasaan yang tak terlukiskan.
Teknik pedangnya memiliki aura maju tanpa mempedulikan biaya. Semangat reformasi agung yang bagaikan minyak di atas api atau bunga di atas kain brokat. Ia bermaksud untuk menyulut api semua makhluk hidup untuk mengubah dunia yang tetap ini. Untuk mengubah Dao Agung yang tak berubah ini. Untuk mereformasi semua yang sudah usang. Dan untuk mengoyak kebusukan era lama untuk mengungkap wajah buruknya dan kebenaran yang buruk. Dia ingin menggunakan pedangnya untuk mengubah Dao yang sudah usang di dunia ini. Untuk membuka lebih banyak jalan baru. Dan untuk memimpin dunia menuju era baru. Teknik pedangnya telah melampaui keterampilan dan menjadi hukum yang dipenuhi dengan filosofinya sendiri. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Dao. Alasan yang dimaksud adalah alasan filsafat dan alasan kebenaran. Begitu suatu teknik pedang memiliki filsafat, ia memperoleh kehidupan. Teknik pedangnya sudah memiliki kehidupan. Tetapi Dao datang sebelum akal. Hanya dengan melampaui akal seseorang dapat melihat Dao. Teknik pedangnya hanya selangkah lagi dari memahami Dao. Guru besar Kekaisaran Yankang menyarungkan pedangnya sambil terengah-engah. Luka-lukanya masih belum sembuh, dan kultivasinya tidak seperti dulu. Namun di hadapan Dewa Pedang generasi sebelumnya, ia seperti seorang murid. Ia rela menunjukkan teknik pedangnya yang paling sempurna, menunggu penilaian dari yang lain. Teknik pedang yang bagus. Kepala desa memuji, berkata, sungguh layak disebut sebagai orang terkuat di bawah para dewa, sang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun. Sebelum akhir hayatku, akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa kuajak bicara. Aku datang kali ini khusus untuk menemuimu. Aku ingin kau melihat Dao. Guru besar Kekaisaran Yankang berkata dengan hikmat, hari ini di gerbang Kingman, 1 juta pasukan ditempatkan. Banyak di antaranya adalah murid saya, tetapi saya adalah murid Anda. Ada juga banyak cendekiawan dari Akademi Kekaisaran di sini yang datang untuk membantu karena krisis nasional. Saya dengan rendah hati meminta guru untuk mengajarkan Dao dan menyelesaikan keraguan kami di sini. Kepala desa tertawa, aku tidak akan berani, ini hanya pertukaran barang. Keduanya berjalan bersama, dan Kinmu mengikuti di belakang. Siong Siu mendongak menatap kedua pria itu, yang satu tua dan lemah, yang lainnya di masa jayanya, dengan tatapan aneh di matanya. Dia berbisik, di istana surga sejati negeri barat, tidak ada pria luar biasa seperti mereka. Di negeri barat kami, wanita yang mengurus rumah tangga sementara pria tunduk dan patuh. Jika semua pria di negeri barat memiliki semangat dan kemampuan hebat seperti mereka, mengapa kami para wanita perlu mengurus semuanya? Mereka memasuki kota, dan Kinmu melihat banyak cendekiawan dari Akademi Kekaisaran duduk bersila, menunggu dengan tenang. Ekspresi mereka tak mampu menyembunyikan kegembiraan mereka. Dengan krisis nasional saat ini dan invasi besar-besaran kerajaan Mandi, menyusul pengalaman kerajaan perdamaian abadi yang mengalami pemberontakan besar dan badai salju, rakyat menjadi miskin, populasi menurun drastis, dan warga sipil mengungsi. Negara belum stabil, dan makanan juga langka. Bahkan di kalangan tentara, persediaan tidak mencukupi. Banyak cendekiawan dari Akademi Kekaisaran yang datang ke sini juga hidup hemat, tidak berani makan sampai kenyang. Kinmu juga melihat Wei Yong, Qin Yu, dan yang lainnya. Wei Yong, yang awalnya cukup gemuk, kini telah menjadi jauh lebih kurus karena kelaparan. Situasi buruk ini kemungkinan besar hanya akan membaik setelah panen musim gugur tiba. Kepala desa dan guru besar Kekaisaran Yankang duduk. Kepala desa berkata dengan tenang, kali ini saya datang bukan untuk berbicara tentang teknik pedang, tetapi hanya tentang Dao. Untuk berbicara tentang Dao pedang, adapun seberapa banyak yang dapat Anda peroleh, itu akan bergantung pada kemampuan pemahaman Anda. Awalnya tidak ada yang namanya Dao pedang di dunia ini. Sejak senjata yang dikenal sebagai pedang diciptakan, Dao pedang pun muncul. Banyak tentara yang kembali dari garis depan juga datang menghampiri. Beberapa melepas baju zirah mereka dan duduk di tanah, sementara yang lain hanya berdiri dan mendengarkan. Mendengar lelaki tua itu berbicara tentang Dao, banyak orang menunjukkan ekspresi bingung. Seseorang berbisik, bisakah Dao Agung langit dan bumi diciptakan? Bukankah kita, para praktisi kemampuan ilahi,
berlatih hakikat Dao Agung Langit dan Bumi. Hati Qinmu tergerak saat ia mengingat percakapannya dengan Raja Langit Yu, yang menyebutkan reformasi dan perubahan jalan agung langit dan bumi. Kreativitas manusia memungkinkan banyak Dao Agung yang awalnya tidak ada untuk muncul di dunia. Dan demikian pula, kreativitas manusia juga menyebabkan perubahan pada Dao Agung langit dan bumi yang sudah ada. Ketika teknik Dao dan kemampuan ilahi berubah karena Dao Agung berubah, hal itu disebut reformasi. Raja Langit Yu percaya bahwa reformasi dapat memengaruhi kepentingan para dewa dan iblis. Apa yang dikatakan kepala desa jauh lebih mendalam daripada apa yang dikatakan Raja Langit Yu. Alasan semua orang bingung adalah karena mereka semua adalah orang-orang pemurnian Qi. Pengetahuan bawaan mereka adalah mempelajari teknik Dao dan kemampuan ilahi yang diwariskan. Sementara kemampuan ilahi melekat pada teknik Dao. Meminta mereka untuk mengubah pengetahuan bawaan mereka tentu akan menyebabkan kejutan besar bagi pikiran mereka. Guru Besar Kekaisaran Yankang bertanya, bagaimana jalan agung dapat diciptakan? Kepala desa berkata, ketika seseorang mencapai puncak tertinggi, hal itu dapat diciptakan. Guru Kekaisaran, apakah teknik pedangmu telah mencapai puncak tertinggi? Ketua OSIS Yankang sedikit terkejut dan berkata, hanya sedikit kurang. Kepala desa tersenyum. Saya akan membantumu. Dia menyuntikkan pedang ke arah guru Kekaisaran Yankang. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah, dan ribuan gunung dan sungai mengalir ke arah mereka. Dalam sekejap, lingkungan sekitar mereka tidak lagi tampak seperti gerbang Kingman atau medan perang tempat darah mengalir seperti sungai, tetapi dunia baru lainnya, langit dan bumi yang baru. Pegunungannya rimbun dan hijau. Tumbuh-tumbuhannya subur, sungai-sungainya deras, dan ombaknya berhamburan. Setiap gelombang begitu jernih dan nyata, dan urat-urat setiap daun begitu kompleks dan jelas. Semua orang berdiri, beberapa mendaki gunung-gunung tinggi, beberapa melompat ke sungai, dan beberapa memetik bunga yang terbuat dari cahaya pedang. Qinmu mengulurkan tangannya dan menangkap setetes embun yang menggantung di daun. Pedang menjelajahi sungai dan pegunungan. Ini adalah jurus pedang menginjak sungai dan gunung yang dilakukan oleh kepala desa. Jelas sekali ini adalah jurus yang sangat kuat. Namun di tangan kepala desa, jurus ini tidak mematikan. Sebaliknya, jurus ini membawa mereka ke dunia yang unik. Tempat ini tampak seperti dunia nyata, dunia yang tersusun dari Dao pedang. Meskipun dampak adegan ini sangat besar bagi semua orang, dampaknya paling besar bagi guru Kekaisaran Yankang. Tubuhnya gemetar, dan jiwanya berdenyut. Dia berjongkok menyentuh tanah dan menatap langit berbintang. Kepala desa telah mengizinkannya melihat wajah Dao dan mengizinkannya menyentuh Dao pedang. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah gerbang terbuka dengan keras, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tak bergerak. Melihat ini, kepala desa menghela napas dalam hati. Seorang santo yang muncul sekali setiap 500 tahun memang memiliki bakat yang jauh lebih baik daripada Muer. Dia telah mencapai pencerahan begitu cepat.